gue perhatiin tuh si bayangan itu kayak makin ngebentuk gitu loh, kayak ngebentuk telapak tangan, kayak jari-jarinya, tapi nggak yang jelas banget ada kukunya segala macam, enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru kali ini banget nonton video gue, selamat datang. Ketemu lagi sama gue di sini, Elsha Septadia. Welcome guys. Di video gue kali ini gue mau bercerita nih tentang kejadian zaman gue SMA. Waktu itu lagi pulang sekolah, kebetulan gue lagi nunggu ekskul. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue minta banget nih kalian untuk bantu subscribe, karena buat gue ini penting banget nih supaya gue bisa tetap semangat. Dan jangan lupa untuk turn on notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dapetin updatean video dari gue. Dan makasih banget ya teman-teman yang udah pada subscribe. Nah, jadi sekarang gue mau mulai ceritanya. Let's start it. Jadi waktu itu zaman gue SMA, kalau nggak salah waktu itu gue kelas 2 SMA. Karena gue tuh zaman aktif banget ikut ekskul itu kelas 1, kelas 2. Acara ekskul rohis itu biasanya diadain itu setelah pulang sekolah. Jadi hanya sejam. Nah, waktu pulang sekolah itu kan memang semua udah pada keluar kelas nih. Jadi memang waktu itu gue dan 2 orang teman gue, jadi kita bertiga. Aduh, gue lupa sumpah namanya siapa. Itu tuh kita sempat ke kantin dulu, biasalah gitu kan, istirahat bentar. Nah, karena memang waktu rohisnya masih lama, akhirnya ya udah kita balik lagi ke kelas. Waktu itu sih bukan kelasnya kita, tapi memang kelas itu adalah kelas yang deket dengan ruang rohis. Ruang rohisnya itu sendiri tuh sebenarnya adalah musola sekolah kita. Jadi si kelas itu kalau kita ke belakang dikit, nah itulah tempat ekskul rohis. Nah, jadi waktu itu gue sama 2 orang temen gue ini balik ke dalam kelas. Nah, di kelas itu kita ngobrol-ngobrol biasa, bercanda-bercanda lah, biasa anak-anak SMA. Jadi temen gue itu duduk nyender di dekat tembok. Nah, kebetulan si tembok itu tuh cuma segini, temboknya cuma segini. Jadi di atas sebelah sininya tuh jendela kaca. Jadi jendela kaca itu yang kebuka gini lah. Nah, kayak gitu. Jadi memang kacanya kan panjang kan. Gue sama satu lagi orang teman gue tuh kita di hadapannya dia gitu. Jadi kita kayak segitiga gitulah, hadap-hadapan. Waktu lagi asik-asiknya ngobrol tuh, sebenarnya sih suasananya kita lagi ketawa-ketawa juga. Tiba-tiba nggak tahu gue nya lagi halu atau gue bengong karena fokus ngeliatin temen gue. Nah, tiba-tiba dari luar kaca jendela tuh, dari bawah itu kayak ada bayangan hitam masuk, semacam kayak siluet tapi kayak asap ya, kayak gitulah pokoknya. Dia tuh masuk terus kayak yang ngelilingin leher temen gue. Nah, awalnya tuh gue ngeliat kayak gitu, tapi masih biasa, itu masih biasa banget karena gue mikirnya waktu itu cuma kayak bayangan lah, kayak bayang-bayangan dari temen gue itu. Nah, tiba-tiba kok makin gue perhatiin tuh si bayangan itu kayak makin ngebentuk gitu loh, kayak ngebentuk telapak tangan, kayak jari-jarinya, tapi nggak yang jelas banget ada kukunya segala macam, enggak gitu. Dan si posisi si bayangan tangan itu tuh makin kayak orang ngaleng gini lah. Nah, kayak gini. Gak lama dari situ muncul lagi bayangan hitam dari arah yang sebelahnya. Itu juga sama, kayak misalnya bayangan hitam dulu kayak siluet gitu, masih belum jelas juga. Nah, makin lama ketika udah makin agak ke bawah itu baru kelihatan banget kayak tangan muncul hitam, kayak jari-jarinya juga kayak kelihatan udah mulai kayak kebentuk kayak gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba dia kayak gini lah. Jadi kita kayak gini ke badan teman kita. Nah, kayak gitu. Jadi dia tuh ngaleng kayak gitu. Nah, itu asli sumpah yang gue lihat waktu itu tuh cuma tangannya aja. Jadi nggak ada badannya atau kepalanya tuh nggak ada. Dan dua tangan itu tuh muncul dari arah luar jendela. Nah, itu makin jelas. Ya, pastilah gue panik. Bukan panik sih, lebih karena takut. Karena memang waktu itu keadaan di kelas itu kan hening banget, sepi banget gitu. Dan kita tuh cuma bertiga, bayangin kita bertiga. Terus kita di dalam ruang kelas yang gede banget. Jadi begitu ketika gue ngeliat tuh bayangan makin jelas, akhirnya gue spontan lari
bawa tas kabur dari kelas itu. Jadi waktu itu temen gue yang nggak tahu apa-apa, yang tadinya lagi asik ngobrol, begitu karena ngelihat gue lari, mereka tuh mau gak mau kan jadi ikut lari, walaupun mereka nggak tahu sebenarnya gue lari kenapa. Jadi waktu itu mereka yang langsung mereka sempat manggil sih, Sal lo ngapain gitu. Terus tapi akhirnya mereka juga ikut lari bawa tas, karena memang nggak tahu kenapa ya, itu tuh kayaknya suasana kelas tuh kayak apa ya, kalau bahasa Sundanya keeng lah, jadi kayak sepi gitu, karena memang udah nggak ada siapa-siapa kan. Terus kelas sebelah kita itu emang udah sepi juga. Jadi akhirnya temen gue juga ikut lari. Begitu gue sampai di ruang rohis, kebetulan ruang rohisnya itu memang di musola sekolah gitu. Gue tuh ngakak karena gimana ya, serem, tapi gue ngakak karena temen gue ikutan lari gitu loh. Yang begitu sampai di sana temen gue langsung nanya kan, Sal, gue ngapain sih lari? Wah, ada apaan ya? Gue kan mikirnya takut ada apa-apa, gue ikut lari aja gitu. Nah akhirnya udah gue ceritain lah kejadiannya gitu. Kalau gue ngeliat kayak ada tangan yang ngaling temen gue, terus gue nanya, lu ngerasain apa gitu. Cuma memang temen gue itu yang cowok yang duduk nyender di tembok itu, dia bilang kalau dia tuh kayak ngerasa nggak enak, kayak dingin, kayak merinding gitu. Tapi karena kita itu lagi bercanda, jadi dia nggak mikir apa-apa. Di situ dia kaget, dan memang karena dia tahu juga kan ya gue inilah suka ngelihat hal kayak gitu, jadi dia itu langsung kaget dan dia bersyukur kalau kita semua lari waktu itu. Memang sih kadang-kadang ya gue juga nggak tahu ya apakah kejadian itu sebenarnya dari makhluk goib yang jahil atau memang gue nya aja yang lagi halu, ya gue nggak tahu ya. Itu gue balikin lagi semua sama kalian. Nah ini ada satu lagi nih kejadian waktu gue lagi kalau nggak salah masih di jam pelajaran. Jadi lagi zaman guru ngajar lah. Waktu itu kan kita kalau pada saat ngajar nih pasti suka ada aja lah kelakuan anak-anak yang, Bu izin bu, Pak izin Pak ke toilet. Nah kayak gitulah. Jadi gue waktu itu juga kan mikir, gila ya sumpah jenuh banget nih, guru ngomong suka ngantuk. Kita tuh suka ngantuk di kelas kan, karena waktu itu gue sekolahnya pagi. Nah jadi akhirnya waktu guru lagi ngajar, tiba-tiba nih gue izin nih gitu. Biasanya sih gue berdua sama temen gue, cuma karena memang gurunya rada killer lah. Kalau nggak salah guru biologi kalau nggak salah ya, gue lupa waktu itu. Jadi kan nggak mungkin ya kita izin berdua. Akhirnya ya udah deh gue izin sendiri aja waktu itu, karena memang nggak janjian juga. Akhirnya ya udah tuh gue izin. Akhirnya pas gue keluar ke toilet lah gue. Nah memang kan rata-rata yang namanya sekolah itu pasti posisi toilet itu kan di ujung koridor kelas kan, pasti di ujung kelas nih, kelas toilet kan pasti selalu begitu tuh. Nah jadi waktu itu ya udah deh gue ke toilet aja. Biasanya nggak tau kenapa nih, gue tuh kalau ke toilet nggak pernah mau sendirian gitu, karena gue tau lah namanya toilet sekolah, nggak usah toilet sekolah, kamar mandi rumah aja suka ada yang aneh-aneh kan. Jadi gue tuh nggak pernah sebenarnya ke toilet manapun tuh sendirian gitu, kecuali ke toilet mall. Nah ini tuh akhirnya gue coba beraniin diri, karena niatnya itu tadi pengen cuma cuci muka doang. Akhirnya kok gue jadi kebelet juga ya. Begitu gue masuk toilet, ya biasalah ya, gue kan di toilet sekolah gue waktu itu tuh ada 2 kamar mandi. Jadi memang buat cewek sama cowok tuh dipisahkan gitu. Jadi yang cewek ini ada 2 kamar mandi gitu loh. Jadi gue masuklah ke kamar mandi yang sebelahnya kan. Waktu itu sih gue ngeliat memang 2 pintu kamar mandi itu kebuka dua-duanya. Jadi gue masuklah ke yang satunya lagi nih. Nah begitu gue masuk, pas gue lagi asik-asik nangkring gitu, kok tiba-tiba gue kayak denger ada yang masuk ke toilet itu. Kayak ya suara pintu lah gitu, kayak orang buka pintu. Terus yang pintu yang depan dulu tuh kayak orang buka pintu. Terus tiba-tiba dia buka pintu yang satunya lagi tuh, yang sebelah toilet gue itu. Dia buka pintu toilet yang sebelahnya. Nah terus gue kayak, tapi nggak ada suara air atau apa tuh, gue nggak denger apa-apa gitu, karena gue masih denger suara itu ditutup lagi. Anjir, gue merinding cerita kayak begini ya. Jadi gue masih denger tuh si pintu itu ditutup lagi gitu. Gue kan takut ya, jadi akhirnya gue buru-buru, terus gue keluar lah. Tapi sebelum gue keluar dari kamar mandi, gue tuh penasaran, pengen ngecek aja ada apaan tuh di toilet gitu kan. Akhirnya gue coba, gue ngetok gitu, gue pengen tahu. Anehnya begitu tuh pintu kamar mandi gue ketok, itu pintu kamar mandinya merinding. Dia begitu gue ketok pintu kamar mandinya tuh
pintu kamar mandi gini. Jadi dia tuh ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi jadi tuh si kamar mandi itu kosong. Dan gue kan bingung ya waktu itu tadi jadi apaan dong yang masuk dan yang nutup gitu. Nah, begitu gue periksa keluar kamar mandi nggak ada siapa-siapa, karena kan memang itu koridor tuh kan panjang ya. Seenggak-enggaknya kalaupun misalnya memang ada orang yang masuk toilet, kan kita denger dong suara air kayak atau suara gerakan apa gitu kan, kita pasti denger. Ataupun misalnya kalau si orang itu keluar, kan kita masih bisa ngeliat kan arahnya, karena kan memang toilet di pojok, ini tembok kan, jadi pasti orang keluar tuh ke situ kan. Nah jadi kan kalau gue nggak lama dari situ gue keluar, pasti gue ngeliat dong orang itu kemana. Ini tuh nggak ada siapa-siapa, jadi kayaknya lagi-lagi gitu kan. Nah akhirnya waktu itu gue keluar, begitu gue keluar gue nengok itu nggak ada siapa-siapa. Jadi ya udah deh, waktu itu gue mikir aduh nih kerjaan si itu lagi deh. Gue tuh cuma jalan sambil kayak nyengir kayak gitu, nggak tahu kenapa, mungkin karena itu zaman SMA kali ya, zaman kita lagi konyol-konyolnya, badung-badungnya gitu kan. Jadi gue tuh malah jadi kayak ketawa-ketawa sendiri gitu, kayak ini apaan sih gitu. Nah udah akhirnya ya udah deh, jadi menurut gue kayaknya banyak banget sih ya kejadian-kejadian SMA yang sebenarnya mungkin serem, cuma karena memang waktu itu zamannya kita lagi banyak-banyaknya bercanda sih ya, lagi konyol-konyolnya, jadi apa aja tuh kayaknya lucu gitu. Nah itu dia tadi beberapa cerita nih yang serem-serem zaman kita sekolah. Kayaknya gue yakin deh teman-teman juga ada kejadian-kejadian yang pernah kalian alami zaman sekolah dulu. Nah misalnya kalian punya cerita-cerita serem nih waktu zaman sekolah, kalian boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa guys, subscribe-nya ya. Segitu aja dulu video gue kali ini, tungguin video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye!